Kita lihat contoh dari himpunan bagian dan ruang bagian. Ya, misalnya ini ada R, ada S. S itu anggotanya X1, X2, X3, di mana X1-nya sama dengan X2. Ya. Maka S itu ruang bagian dari R3. Ya, dia ruang. Apa spesialisasinya? Dia X1 sama dengan X2 nilainya. Oke, R3 kan anggotanya 3, hanya anggota pertama sama dengan anggota. Kenapa dia ruang bagian? Nah, untuk menunjukkan ruang bagian, kita cukup tunjukkan dua, bahwa operasi yang ada di himpunan bagian itu dia bersifat tertutup. Maka dengan menunjukkan dua itu, operasi bersifat tertutup, kita udah bisa tunjukkan bahwa dia adalah ruang bagian. Ya kan? Kalau R udah jelas, R adalah ruang vektor dari himpunan bilangan real di R3 gitu ya. Nah, karena R sudah jelas ruang bagian, maka kita punya himpunan bagian dari R. Ini himpunan bagian dari R. Jadi S adalah himpunan bagian dari R. Sudah jelas kan ini tulisannya. S, ini enggak, ini langsung. Karena S anggotanya 3 kan. X1, X2, X3. Hanya cirinya apa? Dia X1 sama dengan X2. S-nya itu. Nah, sekarang buktinya apa? Dia bersifat tertutup. Ini yang di sini, ini adalah bukti untuk operasi kali skalar. Ya kan? Alfa adalah skalar kali X. Alfa itu skalar sembarang. Ya boleh real, boleh real apa saja. Jadi boleh pecahan, boleh bulat dan lain sebagainya. Maka pasti alfa A, alfa A, alfa B. Loh kok ada A2 Pak di sini dan di sini? Ya, karena syarat dari S adalah X1 sama dengan X2. Berarti kalau X1 diisi A, X2 diisi A. X3 boleh beda, yaitu B. Maka dia alfa A, alfa A. Berarti tetap anggota S. Kenapa? Karena X1 sama dengan X2 tetap. Jadi terbukti ini. Kemudian yang kedua, kalau kita punya dua anggota S, misalnya AA, B, C, C, D. Oh, AA, B, C, C, D. Iya, karena kan S itu syaratnya X1 sama dengan X2. X1 sama dengan X2. Nah, dua elemen ini kan sembarang. Kita jumlahkan. Penjumlahan ini, dia pakai transpose ya. Kalau enggak, sebenarnya enggak bisa. Nah, A plus C, A plus C, B plus D. A plus C, A plus C. Sama enggak X1 sama dengan X1 sama dengan X2? Ya, ini sama ini. Oke. Berarti ini anggota S. Ya, dia anggota S. Berarti sifat tertutup terbukti ya. Berarti dia ruang bagian. Ya, dia ruang bagian terbukti. Itu contoh. Oke, saya pikir bisa diikuti untuk ruang bagian. Di sini ada kernel atau ya kernel atau null space dari matriks. Ini kaitannya dengan penyelesaian SPL yang mungkin AX sama dengan 0. Kaitannya dengan ini, ya kan? AX sama dengan 0. Nah, ini maksudnya sebenarnya kernel, yaitu ruang bagian dari ini disebut kernel. Ini adalah himpunan ini NA ini adalah himpunan bagian dari Rn gitu. Adalah ruang bagian dari Rn. Dia membuktikan bahwa dia ruang bagian, sebenarnya itu. Dan kemudian itu kita beri nama dengan kernel atau null space atau ruang nol. Itu aja. Sebenarnya dia pengen mengatakan itu. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita mulai ke definisi baru. Rentang.
himpunan perentang atau span atau spanning set, rentang himpunan perentang. Tentunya untuk memahami rentang himpunan perentang, kita ingatkan dulu masalah kombinasi linier. Gitu. Nah, jadi sebelumnya kita baca dulu definisinya. Misal kita punya V1, V2 sampai Vn adalah vektor-vektor dalam ruang vektor V. Ada kaitannya dengan ruang vektor. Ya, jumlah vektor yang berbentuk alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 sampai alpha n Vn, di mana alpha 1 sampai alpha n adalah skalar, disebut kombinasi linear dari V1, V2 sampai Vn. Singkat kombinasi linear kan, dari definisi bahwa vektor yang berbentuk alpha 1 V1 alpha 2 V2 sampai alpha n Vn itu disebut vektor hasil kombinasi linear dari V1 V2 sampai Vn. Vektor hasil kombinasi linear. Nah, himpunan semua kombinasi linear atau hasil kombinasi linear V1 V2 disebut rentang. Himpunan semua hasil kombinasi linear disebut rentang atau span. Dari pembentuknya apa tadi? V1 V2 sampai Vn. Gitu. Jadi himpunan semua vektor yang dibentuk dari V1 V2 sampai Vn maka disebut rentang dari Vn. Nih. Saya berikan contoh simpel misalnya. Saya punya vektor V1 lah saya sebut ya. V1. Saya kasih angka 1,2. Saya punya vektor V2, saya kasih angka 2, 3. Oke. 2 aja vektornya. Saya bisa dapatkan vektor lain dari dua vektor ini. Ya, misalnya saya dapatkan vektor V3. V3 itu saya dapatkan dengan cara apa? Saya 2 kali V1 ditambah 1 kali V2. Hasilnya berapa? 2V1 2 kali 1,2 ditambah 1 kali atau sama dengan tidak dikalikan, berarti 2,4 ditambah 2,3 sama dengan 4,7 V3. Saya dapatkan lagi V4 dengan saya kalikan V1 ditambah V2, berarti hasilnya kira-kira 3,5. Saya dapatkan lagi V5 ya, dengan hasil misalnya V1 ditambah 10 V2, hasilnya berapa? 21,32. Saya dapatkan V6, saya dapatkan lagi V7, saya dapatkan lagi sampai saya dapatkan lagi Vn, ada sebanyak NV. Nah, V3 ya yang kita dapatkan ini adalah hasil kombinasi linear dari V1 dan V2. Ya, V3 ini hasil kombinasi linear dari V1 dan V2. Jadi kita bisa sebut V3 hasil kombinasi atau kombinasi linear, nggak usah pakai hasil juga nggak apa-apa, kombinasi linear V1 dan V2.